Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah, kita kembali berjumpa bersama-sama di Menara Doa pada hari ini. Kita minta biarlah Tuhan terus memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, saya percaya saudara siapkan hatinya untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara buat kita secara khusus hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu buat kami. Hari ini kami datang kembali ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau terus menjamah kami. Engkau mengubahkan seluruh kehidupan kami. Lewat doa pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti ya Tuhan. Baik di Holy Spirit Room. Baik mereka yang mengikuti secara online. Tuhan jamah, Tuhan lawat kami semua. Tuntun kami, berbicara buat kami secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya,
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu sembaria. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sembalia, haleluya. Kagum hormat akan Engkau, oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya Yesus, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum akan Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara datang sembah Dia, bawa hidupmu. Oh, kami memberikan ya Tuhan penghormatan kepada Tuhan. Oh, lewat hidup kami. Oh, ralamaya syada walamo. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah ya Tuhan,
Kami memberikan rasa hormat kami. Haleluya, haleluya, Tuhan Engkau dahsyat. Biarlah Kau lawan umat-umat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu. Hormat bagi Allah Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Somalia. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa.
terpujilah namamu. Ya Yesus, mari saudaraku datang pada Yesus. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Lapa 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 lapa. Oh ya lapa 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 lapa. Oh ya lapa 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 lapa. Oh ya lapa 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 lapa. Tuhan, terima kasih. Di menara doa inilah tempat di mana ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan mengalami ya Tuhan, menikmati ya Tuhan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang indah, yang manis. Kami mau katakan kami mencintai-Mu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan,
Aku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di menara doa ini. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Mereka yang hadir secara online ya Bapak. Mereka yang terbaring di rumah sakit. Mereka yang sedang terbaring sakit dimanapun mereka berada. Aku hamba-Mu Tuhan. Aku mengasihi mereka Tuhan. Aku minta Bapak dalam nama Yesus, sembuhkan sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat semua ya Tuhan, ketakutan, kegelisahan, penderitaan mereka. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan kesembuhan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan ketakutan, kecemasan, anak-anak-Mu yang bergumul dengan kesedihan yang mendalam. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang dalam itu jangkau ya Tuhan hati mereka, jangkau ya Tuhan, jamah ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka. Engkau Tuhan yang jadi gembala, biarlah Engkau Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, jiwa anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa, berikan ya Tuhan roh yang lembut, hati yang lembut, telinga yang bisa mendengar akan suara firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk terus bertumbuh ya Tuhan, makin dewasa di dalam Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, segala berkat yang Kau sediakan buat kami ya Tuhan dapat digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini untuk dapat mengajar firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga kami dapat melakukannya. Ya Tuhan, ketika kami melakukannya, kami semuanya diberkati. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin sharingkan tentang rasa hormat. Ya, rasa hormat ini penting saudaraku, dampaknya luar biasa. Ya, saya ingin ajak saudara untuk bisa baca dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Ini ayat nats kita saudaraku. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10 baca yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Nah, rasa hormat saudara, rasa hormat. Ini adalah sebuah kata yang sangat penting. Ya, rasa hormat ini mengacu kepada sikap kita, ya, perilaku kita kepada orang lain. Nah, rasa hormat itu diberikan. Kita bisa punya rasa hormat kepada orang lain. Kita bisa menghormati orang lain. Atau kita mau memberikan rasa hormat kita kepada orang lain. Saudara, karena apa? 3 hal paling tidak yang saya pelajari. Pertama, saudara, kita mau memberikan rasa hormat kita karena kita meletakkan kedudukan mereka di tempat yang lebih tinggi. Katakan amin. Ya kan? Saat saudara menghormati seseorang, saat kita menghormati seorang, kita sedang meletakkan ya kan kedudukan mereka di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, saudaraku ya kan, rasa hormat itu timbul karena ada rasa apa saudara? Rasa kagum dan juga sikap mau menghargai. Rasa kagum dan
menghargai. Oh ini dia berharga buat saya. Saya kagum akan dia. Nah ini baru ada muncul rasa hormat. Tapi dasar daripada segala dasar pondasi rasa hormat adalah apa? Kita mengasihi dia. Katakan amin. Tidak mungkin kita bisa menghormati orang-orang yang tidak kita kasihi. Ya, kita menghormati orang pasti yang kita kasihi. Saudaraku. Nah, rasa hormat yang kita berikan, saudaraku, itu akan mendapatkan imbalan berupa apa? Kesetiaan. Ya, bicara ini awet, ya. Kepercayaan, penghormatan. Ya kan, saya ingin supaya rasa hormat ini bisa menjadi nilai atau value, nilai inti dari kehidupan kita. Saudara, sebagai orang Kristen, ya kan? Apa maksudnya nilai inti? Jadi semua yang kita lakukan, fokus utamanya adalah karena kita mau menghormati Tuhan, kita mau menghormati orang lain. Katakan amin. Nah, rasa hormat ini adalah bahasa cinta sebenarnya. Bahasa cintanya Tuhan kepada kita. Kita sulit untuk bisa menghormati Tuhan, menghormati orang lain. Kalau kita tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa Allah yang maha tinggi, yang maha besar, Allah pencipta. Saudara, Allah yang begitu, saudara bisa bayangkan, maha semua. Allah itu dia mau menghormati kita. Saat seseorang menghormati saat satu pribadi menghormati seseorang, dia sedang mendudukan orang itu di atas dia. Kita katakan, makanya gak mungkin orang sombong bisa punya rasa hormat. Ketika kita sombong, kita berlaku, saya lebih dari dia kok. Saya lebih hebat, saya lebih ini. Gak mungkin, saudara. Kalau toh dia ngomong itu gak dari hati. Saudara, nah saya ingin kasih tahu kepada, saya pada waktu saya dibukain gitu loh. Satu ayat, aduh Tuhan yang gitu mulia, gitu kudus, gitu besar, penciptaku. Dia mau menghormati aku. Wah keren banget. Ayatnya ada. Yesaya 43 ayat 1 dan 4. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Apa katanya? Janganlah takut. Aku telah menebus engkau. Kata menebus saudara tahu? Aku telah menebus engkau. Kamu gak sanggup ya untuk ambil balik. Ya kan? Aku yang bayar. Saudara, itu namanya nebus. Ya, aku telah memanggil engkau dengan apa? Namamu. Dia gak bilang, hei. Gak panggil kita, hei. Dia panggil kita dengan nama kita masing-masing. Kalau ada orang yang begitu besar, yang gitu mulia memanggil nama kita. Wah itu tanda dia menghormati. Amin saudaraku. Engkau ini kepunyaanku. Kepunyaanku. Satu barang, saudara, bisa bernilai tinggi. Tergantung dari apa? Daripada apa saudara? Siapa yang punya, betul gak? Engkau kepunyaanku, Tuhan. Bola basket di tangan saya, ya harganya saya beli mungkin sekian 100.000 mungkin. Ya, saya mau jual lagi setelah saya pakai. Saudara, mungkin gak ada yang mau beli. Tapi bola basket milik daripada pemain basket terkenal, dia tulis tanda tangan dia. Harganya, karena itu kepunyaan dia. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Ya, berapa banyak para selebriti punya tas dilelang. Baju-bajunya dilelang. Saudaraku, nilainya luar biasa mahal. Karena apa? Siapa yang punya? Jadi begitu besar Tuhan menghormati kita. Betapa besarnya penghormatan Tuhan kepada kita. Dia berkata, kamu punyaku, kepunyaanku. Katakan amin. Wow, ini luar biasa. Ya saudaraku, apalagi kata-kata Tuhan. Oleh karena engkau apa? Berharga. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dan mulia
aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Coba saudara mulai renungkan Yesaya 43. Ya saudaraku, ini hal yang luar biasa. Saudaraku, perkataan bagaimana Tuhan menaruh rasa hormat kepada kita. Jadi kita bisa simpulkan ya, Tuhan menaruh rasa hormat kepada kita. Karena apa? Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghargai kita, Dia taruh kedudukan kita di tempat yang tinggi. Saudara, sehingga karena Dia mengasihi, saudara, Dia menghargai kita. Dia taruh tempat kita kedudukan yang lebih tinggi sehingga Dia rela menebus kita. Sepertinya tuh diri kita tuh berharga banget. Gak apa-apa dah aku mati demi engkau. Jadi sepertinya itu Yesus mati saudara di atas kayu salib. Itu karena saudara berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Karena Dia menghormati kita. Dia tidak ingin kita semuanya binasa. Tapi kita boleh hidup yang kekal. Kita boleh terangkat saudaraku. Hidup kita. Katakan amin. Ya kan? Jadi saudara lihat di sini hal yang luar biasa. Dia rela menebus kita. Lalu Dia hormati kita saudara dengan memanggil nama kita masing-masing. Jadi Tuhan menebus kita. Tuhan memanggil kita dengan namanya masing-masing. Dia melihat kita berharga di matanya. Dan Tuhan mengasihi kita. Jadi kita melihat di sini saudara rupanya rasa hormat itu berkaitan erat dengan apa saudara? Kasih. Gak mungkin kita bisa menghormati kalau kita tidak mengasihi. Kalau rasa hormat ada kaitannya dengan kasih. Kata Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku hormati engkau. Aku rela menebus engkau. Engkau berharga di mataku. Pasti rasa hormat ini juga berkaitan erat dengan apa? Iman percaya. Di mana tidak ada rasa hormat, di situ pasti tidak akan ada iman. Katakan amin. Seperti yang terjadi di Nazaret, orang-orang Nazaret. Saudara, kita baca ayatnya. Matius 13 ayat 55 sampai 58. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ini perkataan orang-orang Nazaret. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi perkataan orang-orang Nazaret, saudaraku, ya karena perkataan orang yang tidak punya rasa hormat. Karena dia bilang, ya aku tahu dia. Dia kedudukan dia di sini, dia melihat Yesus keluarganya ada di bawah mereka. Saya sangat ngeri gini, ketika kita melihat dan memandang orang, di bawah dia nggak ada apa-apanya dia. Benar itu. Kita nggak punya rasa hormat di situ. Katakan amin. Makanya kenapa dia bilang hormatilah, ya kan Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah para pemimpin-pemimpin yang berjerih rela mengajar firman. Kata hormat itu apa? Tempatkan kedudukan mereka, ya kan lebih tinggi. Baru itu ada rasanya. Orang Nazaret enggak, aku tahu siapa dia. Lalu saudaraku, Alkitab katakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka apa? Seorang nabi, dia bicara tentang apa? Penghormatan. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Hasil daripada tidak adanya rasa hormat atau penghormatan karena tidak ada iman. Makanya apa saudara yang terjadi? Tidak ada mujizat. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Katakan amin saudara. Jadi saudara saya coba saudara pikir satu hal gini. Saya pakai kata-kata yang supaya untuk nyentak ya. Begini. Kalau kita selalu hidup dalam kegagalan. Saya nggak bilang kita lah. Saya nggak bilang kamu. Kita. Kalau kita selalu hidup dalam kegagalan. Kita perlu melacak bagaimana rasa hormat kita ke Tuhan. Rasa hormat kita kepada orang lain. Katakan amin.
Rasa hormat berkaitan erat dengan apa? Iman. Berkaitan erat dengan apa? Kasih. Kita tidak akan pernah memiliki apapun atau sesuatu yang tidak kita hargai. Saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu, ya kan? Dari apa yang saudara tidak hargai. Coba tunjukin pada saya apa yang tidak saudara miliki dalam hidup saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang tidak saudara hargai. Katakan amin. Kalau saudara tidak menghargai atau menghormati si A, dia bukan jadi milik atau sahabat saudara. Katakan amin. Dan dia tidak mau jadi sahabat saudara. Kalau saudara tidak menghargai pekerjaan saudara, tidak menghormati pekerjaan atau pelayanan saudara, bagaimana Pak saya menghormati pekerjaan dan pelayanan saya? Ya kan, saudara senang melakukannya. Sekalipun banyak mencucurkan air mata, air keringat, bahkan air darah. Korban maksud saya. Saudara senang karena saudara menghormati pekerjaan pelayanan saudara. Maka saudara akan dapatkan hasil yang baik dari pekerjaan atau pelayanan saudara. Kalau kita tidak menghormati pekerjaan, pelayanan atau rumah tangga kita nggak akan pernah dapat hasil yang baik dari apa yang tidak kita hormati. Jadi rasa hormat itu punya kekuatan untuk apa? Menarik segala yang baik. Rasa hormat itu punya kekuatan kuasa untuk menarik segala yang baik dalam hidup kita. Ketika tidak ada rasa hormat, kita nggak punya kekuatan untuk menarik yang baik. Punya daya tarik. Saudara tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Saya ulang lagi. Dari pekerjaan saudara, pelayanan saudara, rumah tangga saudara, kalau saudara tidak menghormati dan menghargainya. Karena rasa hormat, ya kan? Sekali lagi saya katakan, menarik segala yang baik itu datang dalam hidup kita. Orang tuh gampang mencela, mengejek, menghina, ya kan? Kata-kata yang bukan kata-kata penghormatan, gampang sekali. Kalau orang-orang yang seperti ini saudara, kita bisa lihat hasil dan ujung daripada hidup dia. Dia gak akan pernah nikmati apa yang baik. Amin saudaraku. Saya mau kasih tahu, rasa hormat akan Tuhan, akan sesama, itu akan membawa kita naik jauh lebih tinggi dari otak yang jenius. Katakan amin. Saudara, rasa hormat akan Tuhan dan sesama akan membuat kita bisa menyelesaikan, ya kan, dalam sehari apa yang tidak bisa kita lakukan pekerjaan itu dalam setahun. Amin. Amin saudaraku. Kalau kita memiliki rasa hormat dan kagum akan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita harapkan. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi saudara, seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Dia punya rasa hormat. Dia sangat menghargai Yesus. Saudaraku, ketika dia lihat Yesus, dia dekati, dia berbicara. Dia tidak berbicara walaupun dia lebih tua, kepala rumah ibadat. Jangan-jangan dia jauh lebih tua dari Yesus. Karena Yesus pada waktu itu usia 30-an. Kepala rumah ibadat. Paling tidak saudara umur 50-an, 60-an. Dia jauh lebih tua dia. Tapi dia punya rasa hormat. Dia taruh kedudukan Yesus lebih tinggi dari dia. Saudaraku, ketika dia berbicara, dia tidak berbicara sambil begini. Berdiri. Dia tersungkur. Sujud tersungkur di depan kaki Yesus. Alkitab katakan Markus pasal 5. Dia berkata itu seperti itu. Itu tanda. Jadi rasa hormat ditunjukkan dari sikap kita. Pada waktu kita berbicara. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Yang kedua adalah Yairus menunjukkan rasa hormatnya saudara. Ketika saudara dalam perjalanan, salah satu dari anggota keluarganya memberikan kabar. Berbicara pada Yairus. Anakmu sudah mati. Kamu tidak perlu lagi menyusahkan guru. Suruh guru pergi aja. Kamu pulang kubur anak kamu. Itu bahasa sehari-harinya. Tetapi apa perkataan Yesus? Yesus berkata apa? Pada waktu itu langsung Yesus berbicara. Jangan takut.
Percaya saja. Saudara di sini. Tanda Yairus menghormati, punya rasa hormat pada Yesus. Dia mendengarkan perkataan Yesus. Dia tidak mendengarkan perkataan keluarganya. Siapa yang saudara dengarkan? Ketika saudara mau mendengarkan suara orang. Orang lagi berbicara, kita mau dengarkan. Nasihat siapa yang saudara dengarkan? Orang itu yang saudara hormati. Katakan amin. Kita tidak akan pernah mau mendengarkan omongan, nasihat dari orang yang tidak kita hormati. Saudara ngerti, katakan amin. Ya, seorang hamba Tuhan pernah berbicara, saudaraku, John Avancini, ketika dia melayani di satu gereja besar di Surabaya. Saudaraku, dia didampingi oleh teman saya, seorang hamba Tuhan, almarhum juga, saudara. Teman ini cerita, hamba Tuhan ini cerita. Rupanya ada pengerjanya daripada gembala sidang yang di Surabaya ini, saudara. Itu ngomongnya kayak dia nggak ngerti bahasa Indonesia, John Avancini. Tetapi dia melihat bahwa kayaknya nggak sopan, kayaknya nggak ada rasa hormat ya sama gembala, sama orang tua lagi. Ini gembalanya udah tua, gembala lagi gitu, saudaraku. Dan dia jauh lebih muda, tapi ngomongnya kayak nggak ada rasa hormat. Lalu Pendeta John Avancini bicara sama teman saya ini, tolong kasih tahu Pak Pendeta ini gembala, Pak Gembala. Ya kan, suruh orangnya itu suruh keluar dari gerejanya aja. Supaya dia tetap diberkati. Karena kalau orang tidak menghormati gembalanya, dia tidak akan pernah mendengarkan nasihat, khotbah, firman Tuhan yang disampaikan oleh gembalanya. Katakan amin. Nah, kenapa kita harus hormati orang tua? Supaya kita bisa dengarkan nasihat dia. Katakan amin. Kenapa rasa hormat kok bisa menarik segala yang baik? Karena dengan punya rasa hormat, telinga kita bisa kita buka. Sehingga kita jadi tambah pinter dan tambah bijak. Saudara bisa ngerti gini. Kalau kita tambah pinter, tambah bijak, maka kita mudah menyelesaikan banyak masalah. Kalau kita bisa menyelesaikan banyak masalah dan kebutuhan orang lain, maka kita dapat upah yang besar. Katakan amin, saudara. Dan di sini, ini poinnya di sana. Saudaraku, bagaimana kita cek, saudaraku. Dan kita lihat bahwa karena Yairus menghormati Yesus dengan sikapnya. Ya kan, waktu dia berbicara. Saudara, bagaimana saudara Yesus dia mendengarkan. Siapa yang dia dengarkan, itulah orang yang dia hormati. Dia lebih menghormati Yesus daripada kata-kata saudaranya. Dan hasilnya apa, saudaraku? Dia melihat Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang dia minta. Dia cuma minta, Tuhan sembuhkan anak saya. Tapi Tuhan bangkitkan anaknya yang sudah mati. Katakan amin, saudara. Apakah saudara mau memiliki rasa hormat? Apakah saudara mau mulai membangun rasa hormat? Mulailah bangun rasa hormat. Hormati diri kita sendiri dulu. Hormati orang yang dekat di rumah. Saudara Yesus. Karena kita bilang, aku mau hormati Tuhan saja. Aku gak mau hormati manusia. Gak bisa. Ukurannya apa hormatin Tuhan? Ukuran kita menghormati Tuhan adalah kita menghormati orang tua kita. Katakan kalau anak hormati orang tua, istri hormati suami. Yang ngerti katakan amin, saudara. Kalau kita murid, kita hormati guru kita. Kalau kita masyarakat, kita hormati pemerintah yang mengerti, katakan amin. Kalau kita seorang jemaat, kita hormati para pemimpin rohani kita. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya. 1 Korintus 3 ayat 7 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu apa? Kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Dari ayat ini saudara kita bisa melihat bahwa berkat nyata. Ya kan? Membangun rasa hormat. Yaitu apa? Berkatnya. Buahnya apa? Mengalirnya kehidupan Tuhan. Mengalirnya urapan. Kehidupan ilahi. Berkat Tuhan. Bagi setiap orang. Setiap keluarga, komunitas. Katakan amin. Di situ kita akan melihat. Ada pemulihan. Ada kesembuhan. Ada sukacita. Ada berkat yang seutuhnya. Yang percaya katakan amin. Bangun rasa hormat saudaraku. Bangun rasa hormat. Ya kan?
Mungkin besok kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih dalam. Bagaimana kekuatan daripada rasa hormat. Kadang-kadang kita taunya doa. Tapi cara hidup kita tidak ada rasa hormatnya sama sekali. Kurang ajarnya, gak sopan, gak ada etika dan lain sebagainya. Karena iman gak bisa saudaraku. Iman selalu dikaitkan dengan apa saudara? Etika, sopan santun. Dalam bentuk apa? Rasa hormat. Katakan amin. Beberapa bingung, Pak gimana sih saya bisa nunjukin rasa hormat gimana? Dengan apa saya bisa menghormati? 3, kita ngomong lewat kata-kata. Katakan amin saudara, kata-kata kita yang bisa membangun, menguatkan. Saudara bisa mengangkat, membesarkan pada orang lain. Kita bisa menunjukkan rasa hormat kita lewat apa? Kata-kata kita. Katakan amin. Yang kedua, kita bisa lakukan, kita menghormati orang, menghormati Tuhan. Ya kan lewat kata-kata, ya, pujian, penyembahan. Kita ini kan ya saudara, orang kita bisa kuatkan. Saudara, yang kedua adalah kita bisa memberi rasa hormat kita, penghormatan kita kepada Tuhan atau sesama kita. Dengan memberikan apa? Waktu. Memberikan waktu kita. Coba, kalau saudara hormati orang, tidak mungkin kalau saudara janji, saudara terlambat. Orang yang punya rasa hormat, dia mau menunggu, tidak ditunggu. Dia mau melayani, bukan minta dilayani. Orang yang punya rasa hormat pasti orang yang rendah hati. Makanya kenapa rasa hormat harus bisa menjadi pondasi untuk melayani. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa punya rasa hormat. Katakan amin saudara. Ya ini bukan saudara. Ya kan? Ketika saudara janji dengan seseorang, kalau saudara menghormati orang itu, saudara tidak mau ditunggu oleh dia. Saudara akan menunggu dia. Katakan amin saudara. Ini penting. Waktu, saudara bisa berikan waktu. Siapkan waktu. Waktu itu bicara juga untuk apa? Mendengarkan kah? Untuk melayani, untuk dan lain sebagainya. Yang ketiga saudara, ya Tuhan ya kita ibadah, kita nyembah. Ya kan, kita dengarkan Tuhan bicara. Ya kan? Yang ketiga adalah kita memberikan penghormatan, rasa hormat lewat apa? Pemberian kita. Katakan amin saudaraku. Ya ketika saudara diundang, saudara Kristus ya kan ada 3 hal. Kata-kata selamat ya. Kedua saudara berikan waktu hadir. Yang ketiga kasih angpau. Katakan amin. Itu bentuk penghormatan yang sempurna. Saudara bisa di sini. Katakan amin saudara. Nah ini ya kan saudara. Nah ada hal yang dibuat Alkitab ini keren banget. Saudara harus tahu ya konsep Alkitab ini adalah dari sejak Kejadian sampai Wahyu, konsep di Alkitab ini adalah kasih. Yang selalu bertentangan dengan konsep iblis dan konsep manusia atau dunia. Konsep iblis adalah balas kebaikan dengan kejahatan. Kalau kamu dijahati, balas lebih jahat lagi. Itu konsep setan. Betul? Konsep setan adalah kalau kamu dijahati, ya kan? Kalau kamu dijahatin, balas lebih jahat lagi. Kalau orang baik, balas dengan kejahatan. Itu konsep setan. Kalau konsep manusia adalah apa saudara? Kalau ada orang baik, balas lebih baik lagi. Kalau ada orang jahat, balas lebih jahat lagi. Jadi ada baiknya kalau manusia karena dia ciptaan Tuhan. Saudara, baik balas baik, jahat balas baik, jahat. Itu manusia. Kalau setan, jahat balas jahat. Orang baik balas dengan jahat. Nah, itu setan saudara. Ya kan? Yang ketiga adalah konsep apa? Alkitab. Tuhan, apa saudaraku? Ya kan? Orang berbuat baik sama kita. Kita harus apa? Balas dengan kebaikan. Orang buat jahat sama kita. Kita harus balas dengan kebaikan. Dan doakan dia, berkati dia. Nah, untuk bisa masuk ke konsep ini, kita harus bangun rasa hormat. Ada satu ayat Alkitab yang jelaskan kepada kita. Pentingnya, dia bilang, berikan penghormatan khusus kepada orang-orang yang gak layak untuk dihormati. Gak pantas dia dihormatin. Saya baca ayatnya, keren juga. Karena orang-orang yang gak pantas dihormatin, karena kelakuannya, karena perbuatannya. Biasanya orang-orang ini adalah biasanya orang-orang yang terluka.
orang-orang yang hidupnya merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dihormati. Sehingga mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga mereka patutnya dicela, bukan dihormati. Tetapi Alkitab katakan, orang seperti itu beri penghormatan khusus. Ini benar konsepnya. Beda. Makanya Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Ya kan? Kamu gak masuk kerajaan Allah. Jadi standarnya kita ini tinggi sekali. Apa ayatnya Pak Sabta? Ya, saya akan bacakan. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. Ini ayatnya sudah, kita baca yuk. 1, 2, 3. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ini ada banyak makna, banyak pewahyuan, banyak arti. Saudara Yesus, Paulus sedang bicara tentang anggota tubuh manusia, ada bagian. Tapi ini bicara anggota tubuh Kristus. Saudaraku, ada yang sepertinya saudara kita sedang gagal, sedang jatuh, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang gak patut untuk dapat apa saudara, menurut pemandangan kita kurang terhormat dia ini. Tidak elok dia ini. Tapi Tuhan bilang, saudara Yesus, ya kan, untuk bisa ngobati lukanya, pulihkan. Jadi prakteknya gini saudara, kalau anak kita udah salah, anak kita sudah salah, mau dia mau ngaku salah, mau minta maaf atau tidak, kita yang waras harus berikan juga penghormatan khusus kepada dia. Katakan amin. Itu penting. Kalau ada saudara kita, itu poinnya. Jadi rasa hormat itu, saya akan hormati orang yang hormati saya. Ya itu konsep manusia. Saya akan hina orang yang menghormati saya. Itu konsep setan. Tapi konsep daripada Alkitab adalah mungkin orang itu menghina kita, membuka aib kita. Dia sudah menghajar hidup kita, hancurkan kita. Tuhan bilang beri dia penghormatan khusus. Wah, saya pernah kena itu. Kena saya. Sampai satu hari Tuhan bilang, coba kamu kasih penghormatan khusus. Caranya gimana? Entah gimana tiba-tiba saya ketemu dengan anaknya. Anak dari seseorang kawan. Saya bilang, salam ya buat papa. Salam ya buat papa. Gimana kabar papa? Saya praktekkan ayat ini. Itu rupanya saudara, itu nyentuh banget. Nyentuh banget. Saya bisa ngerti maksud saya sini, katakan amin. Saya gak bisa ngomong detail. Kadang ada hal-hal dalam hidup kita, penghormatan. Nah, saya akan tutup satu dengan kisah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, gereja di jemaat mula-mula, mereka tuh hidup dengan rasa hormat. Saudara Yesus, ini teladan. Dan sekarang, kenapa Tuhan tuh suruh saya ngomong tentang rasa hormat? Kayaknya kita nih bukan di Indonesia saja. Bahkan seluruh dunia, sejak dunia melanda, internet melanda dunia, media sosial melanda dunia. Kita lihat semua orang gampang sekali bikin komen-komen yang kurang ajar. Yang tidak ada rasa hormat, kehilangan. Padahal untuk bisa menarik segala yang baik yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Satu kata atau hormat. Punya rasa hormat. Saya ingin setiap kita saudara jemaat Tuhan Indonesia bisa dapat yang baik. Segala yang baik menjanjikan Tuhan buat saudara, buat keluarga saudara, buat bangsa kita. Semuanya digenapi. Kata kuncinya adalah apa? Rasa hormat. Kita jangan gila hormat. Yang ada tuh kita nih gila hormat. Minta dihormatin. Tapi kita sendiri
tidak hormatin orang. Ngerti gak saudara? Ini yang harus kita bertobat. Saudara. Nah jemaat mula-mula adalah jemaat yang punya rasa hormat. Kita baca yuk saudara. Ya kan? Dari Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Ini ayatnya panjang tapi sedikit saya akan jelaskan. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Ini cara hidup jemaat mula-mula. Saya melihat mereka ini menunjukkan dari rasa hormatnya menunjukkan. Rasa hormat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang punya iman kepada Tuhan. Yang berharap pada Tuhan. Itu diungkapkan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat kepada sesama kita. Kita lihat di sini. Kita baca ayat 41. 1, 2, 3. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Biar enak. Ya saudara bacanya. Kita baca. 1, 2, 3. Banyak orang percaya akan yang dikatakan Petrus. Lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Jadi mereka mendengar perkataan Petrus. Ya saudara, mereka dengarkan, mereka taati. Saudara, itulah bentuk penghormatan. Katakan amin. Beri diri dibaptis. Terus ayat yang 42, saudara. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ini diajari oleh rasul. Sebagai bentuk penghormatannya. Enggak cuma dengar khotbah, udah dicatat enggak, dipikirin enggak, direnungin enggak, dijalanin enggak. Ditinggal, itu enggak ada rasa hormatnya. Mereka menghormati dengan cara apa? Waktu rasul-rasul mengajar firman, mereka catat. Mereka bahas lagi. Ini bentuk penghormatan sama Tuhan. Sama firman Tuhan. Katakan nama saudara, dibicarakan lagi. Saudara, ini hal-hal yang luar biasa. Lalu ayat 43 katakan apa saudara? Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu. Sehingga semua orang kagum dan takut. Hormat, kagum. Hormat. Jadi saudaraku, kagum dan takut. Jadi murid-murid itu saudara karena punya rasa hormat ke Tuhan. Kepada para pemimpin, mereka saling menghormati. Membangun satu atmosfer mujizat. Sehingga para rasul, para pemimpin dalam pelayanannya disertai dengan apa? Tanda ajaib dan mujizat heran. Katakan amin saudara. Lihat di sini. Jadi saya melihat saudaraku, gereja yang bertumbuh. Gereja yang penuh dengan mujizat. Biasanya adalah gereja yang punya rasa hormat di sana. Katakan amin. Saling hormat sama Tuhan. Saling menghormati satu dengan yang lain. Dia hormati satu sama lain. Dia juga menghormati masyarakat sekelilingnya. Saudara di sini. Terus ayat 44 kita sama-sama baca. 1, 2. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka. Lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka. Semuanya menurut keperluan masing-masing. Saling menghargai. Ya saling bantu satu dengan yang lain. Ya saudaraku, saling beri. Ya kan? Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan. Serta makan bersama-sama. Dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah. Dan disenangi semua orang. Lihat saudaraku, disenangi semua orang. Karena apa? Karena mereka punya rasa hormat. Saling menghormati satu dan lain. Mereka terus rasa hormat ini. Lalu apa saudaraku? Menyamber, menular. Masyarakat terpapar rasa hormat. Saudara, sehingga apa saudara? Orang akhirnya apa? Tuhan buat hati mereka jadi lembut. Dan Alkitab katakan setiap hari jumlah mereka terus bertambah. Karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Katakan amin saudara. Ini penuaian jiwa terjadi saudaraku. Bukan karena ada satu orang yang doanya dahsyat, khotbahnya dahsyat. Tidak. Walaupun itu perlu. Tapi karena satu komunitas yang memiliki rasa hormat. Yang mau membangun rasa hormat. Katakan amin. Bukan mencela satu dengan lain. Buka aib satu dengan lain. Saling gosip satu yang lain. Bukan. Ini akan menghancurkan yang namanya atmosfer mujizat di tengah-tengah kita. Katakan amin. Dan kita lihat sini. Apa dampak daripada rasa hormat. Ya kan? Teladan atau gaya hidup daripada jemaat mula-mula. Yang memiliki rasa hormat saudaraku. Kisah 5 kita lihat. Ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan orang luar. Tidak ada yang berani datang berkumpul dengan orang-orang percaya. Enggak berani. Ada rasa hormat.
takut dia. Menghormati, enggak sembarangan. Tetapi orang-orang percaya itu sangat dihormati oleh apa? Masyarakat. Karena orang percaya menghormati masyarakat. Bagaimana menghormatinya masyarakat? Dengan kata-kata, dengan waktu yang diberikan, dengan pemberian yang diberikan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Nah lihat, dampaknya apa? Atmosfer mujizat bukan cuma terjadi di lingkungan gereja. Tapi ini sudah mulai apa saudara? Menyebar, melebar. Kemana? Ke kota. Ke kota saudaraku. Atmosfer mujizat terjadi. Lihat baca sama-sama ayat 14. Dan makin lama, makin bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun penuaian lagi. Lebih banyak lagi saudaraku. 15. Malah keadaan menjadi sebegitu rupa. Nih naik lagi atmosfernya saudara. Sehingga orang-orang sakit ditaruh di atas tempat tidur atau tikar. Lalu dibawa ke jalan. Ini imannya naik saudaraku. Rasa hormat yang makin besar menyebabkan iman makin naik. Mereka bawa semua orang-orang sakit, taruh aja di jalan. Untuk apa saudara? Mereka bilang, lalu dibawa supaya mereka paling sedikit, ya kan, bisa terkena bayangan Petrus. Jadi mereka cuma berharap kalau Petrus lewat, bayangannya aja bisa nyembuhin semua yang jalan, yang sakit. Ini kalau bukan karena mereka membangun atmosfer mujizat, gak mungkin. Bagaimana cara membangun atmosfer mujizat? Dengan membangun rasa hormat. Katakan amin saudaraku. Ayat 16 bacaan keras 1, 2, 3 ayat terakhir. Berduyun-duyun orang-orang datang dari kota-kota sekitar Yerusalem. Wah datang semua. Saudaraku, mereka membawa orang-orang sakit dan yang kemasukan roh-roh jahat. Dan orang-orang itu disembuhkan, sebagian tidak. Semuanya. Ketika kita orang kirim teks ke kita. Rasa hormat. Pasti cepat atau lambat. Kita harus balas. Saudaraku, kita harus punya rasa hormat. Katakan amin. Waktu kita sama Tuhan. Katakan amin. Waktu beribadah kita datang lebih awal. Kita duduk dengan baik. Kita siapkan diri kita. Memang ini waktu untuk semata-mata untuk Tuhan. Sikap kita, pikiran kita. Ayo bangun rasa hormat kita sama Tuhan. Ketika kita mau memberi, kita memberi. Saudaraku, yang terbaik kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Kepada orang lain. Bagaimana kita memperlakukan yang lain. Saudara mulai. Jangan gila hormat. Tapi berikan hormat kita. Saudara, saya percaya ini mujizat terjadi. Saya ingin kita bangun atmosfer ini. Saudaraku. Karena dunia media sosial itu seperti sudah kehilangan rasa hormat dan kehormatan. Kita gak usah cari-cari hormat. Berikan hormat itu. Saudara akan dapatkan. Ketika saudara hormati keluarga saudara. Saudara akan dapatkan hasil yang baik dari keluarga. Ketika saudara hormati pelayanan saudara. Hormati dengan apa? Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan, ditugaskan. Katakan amin saudara. Hargai setiap orang. Taruh orang di tempat yang lebih tinggi dari kita. Saudara-saudara. Orang itu lebih penting daripada diri kita. Hal-hal yang ini kalau kita bisa kembangkan. Saya yakin luar biasa. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem. Tuhan akan lakukan di kota Palembang. Di kota di mana saudara ada. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap kami. Berikan kami Tuhan. Satu ya Tuhan pengertian. Betapa Engkau Allah yang rendah hati. Engkau Allah yang mau menghormati kami. Engkau mau menghargai kami. Engkau mau menempatkan kami di tempat kedudukan yang begitu tinggi. Sehingga ya Tuhan kami patut memberikan rasa hormat kami. Kagum kami. Pujian kami. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Karena Engkau mau menghormati kami. Engkau yang lebih dulu ya Tuhan memberikan rasa hormat kepada kami. Sehingga kami dipandang berharga di matamu. Engkau panggil kami ya dengan nama kami masing-masing Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami terlalu sombong.
terlalu ego, terlalu angkuh. Ya Tuhan, sehingga kami sulit, tidak bisa menghormati sesama kami. Bahkan orang-orang yang ada di bawah kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus, jamah hati kami semuanya. Berkati setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat bagaimana Tuhan Engkau yang menghormati kami. Karena Engkau mengasihi kami. Karena di mata-Mu ya Tuhan kami semuanya berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau mati salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Siapa kami? Engkau begitu menghormati kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nasi. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.